Di tengah hutan beton kota Karachi, sinar matahari dan atap-atap rumah bersinergi membangkitkan energi surya. Belasan panel fotovoltaik dipasang di 12 atap rumah sakit Dr. Ruth Pao Civil Hospital, Karachi. Ahli pemeliharaan dan optimalisasi Syed Arsalan Ali mengatakan sistem energi surya ini berkapasitas maksimum 1,5 megawatt dan akan dioperasikan sedikitnya selama 2 dekade. Ini sudah berfungsi sekarang dan menghasilkan sekitar 7 kilowatt listrik setiap hari, setara 40% kebutuhan energi seluruh rumah sakit yang kemudian akan dikompensasikan oleh perusahaan lokal Karachi Electric. Pakistan menetapkan target meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya dan tenaga angin hingga 60% tahun 2030 mendatang. Saat ini jumlah energi di Pakistan yang diperoleh dari tenaga surya kurang dari 2%. Direktur Proyek Energi Surya di Sindh, Mahfuz Ahmed Kazi mengatakan 35 bangunan rumah sakit sektor publik sudah menggunakan energi surya dan menghasilkan 20 megawatt di seluruh bagian selatan Provinsi Sindh. Pakistan bercita-cita 20% kebutuhan energi nasionalnya akan disuplai energi surya mulai 2030. Kami menggunakan tenaga termal dan bahan bakar yang diimpor. Oleh sebab itu, harga-harga jadi naik. Pemerintah Sindh menggunakan proyek ini untuk merevitalisasi 35 rumah sakit, 12 diantaranya ada di Karachi. Dan kami sudah menghasilkan 6,76 megawatt listrik yang setara dengan 120 juta ton emisi karbon. Itulah jumlah karbon yang dilepas dan oksigen yang diproduksi oleh sekitar 13.000 sampai 14.000 pohon. Semakin banyak industri dan organisasi komersial di Pakistan beralih ke solusi energi surya dan dalam beberapa tahun belakangan sudah ada kenaikan dalam jumlah instalasi fotovoltaik di atap rumah. Namun merosotnya perekonomian negara dan inflasi yang mencapai rekor tinggi selama ini menghalangi pertumbuhan industri tenaga surya. Sekarang harga-harga sudah meningkat, bahkan lebih dari sebelumnya. Banyak pajak yang diturunkan sekarang, tapi harga tergantung pada nilai tukar mata uang. Jika nilai tukar dolar AS meningkat, harga barang akan naik. Dampak tragis perubahan iklim juga bisa dilihat pada bencana banjir belakangan ini yang mendatangkan kesengsaraan dan menyebabkan kerugian harta benda serta ekonomi sebesar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan strategi energi berkelanjutan dengan emisi karbon yang rendah, ibaratnya perlombaan dengan waktu dan menyebabkan tantangan yang lebih besar lagi bagi Pakistan, terutama dalam situasi ekonomi dan politik yang tidak menentu seperti sekarang ini. Seorang pakar mengatakan Pakistan juga perlu memfokuskan diri pada sokongan bagi pembuatan produk lokal yang vital, misalnya baterai. Kita harus punya kebijakan yang ramah bagi penggunaan tenaga surya. Artinya kita harus mengurangi hambatan dalam hal pembiayaannya. Kita masih mengimpor peralatan dari negara tetangga Cina yang jadi produsen terbesar. Tapi kita juga harus memberikan insentif agar produsen lokal membuat panel surya, baterai, dan konverter. Dengan begitu, kita akan lebih bisa mengurangi biaya produksi dan kebutuhan lain dalam suplai di masa depan. Penggunaan makin banyak instalasi energi surya bisa jadi solusi untuk mengatasi krisis energi yang kronis. Tapi transisi menuju energi terbarukan perlu kehandalan, kebijakan jangka panjang, investasi ekstensif, juga sokongan teknis baik dari komunitas lokal maupun internasional.